tagihan-tagihan yang lebih dari 180 hari. 180 hari itu berapa bulan ya? Ada yang tahu nggak? 6 bulan. Berapa, Pak? 6 bulan. Ya, itu kemarin sudah ditegur dari direksi ya terkait dengan tagihan yang overdue-nya sudah jauh banget ya. Standar itu kan 90 hari. Yang 6 bulan itu ya akan ada kebijakan baru ya. Kebijakan-kebijakan ini keluar karena dari sisi respon kita ya sebagai penjual atau sebagai sales itu dianggap kurang greget ya, kurang greget ya. Memang kadang ada satu tindakan yang mesti diambil. Kadang kita ya sebagai karyawan ya mungkin teman-teman pernah dengar teorinya McGregor ya. Teorinya antara teori X sama teori Y ya. Jadi kalau misalnya kita anggap karyawan itu baik semua, kemudian sesuai dengan rule ya, sesuai dengan role, kemudian bisa termotivasi secara sendiri gitu ya. Itu mungkin untuk karyawan-karyawan yang memang sudah punya jam terbang yang tinggi, kemudian punya apa namanya motivasi yang memang sangat besar ya, dan tanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya dikatakan teori X itu adalah orang akan menghindari pekerjaan, ya, dia butuh dikontrol, kemudian dia menghindari tanggung jawab, kemudian dia main aman, itu teori X. Teorinya adalah orang bekerja itu memang alami dan kebutuhan. Kemudian dia punya kemampuan untuk self direction ya, untuk dia mendirect dirinya sendiri. Kemudian dia punya tanggung jawab yang besar. Kemudian dia akan akan mengambil keputusan yang memang sangat bagus ya, teman-teman. Nah, situasinya adalah seperti ini ya. Kadang ketika suatu keputusan diambil ya dalam suatu perusahaan, kita melihat itu teori X-nya ya. Teori X-nya adalah teman-teman beberapa itu coba menghindari job desk ya. Salah satunya terkait dengan tagihan ya. Dengan tagihan, ya saya lagi fokus ke tagihan aja nih ya. Kemudian dari situ akan ada yang namanya teman-teman itu sangat butuh sekali dikontrol. Makanya kemarin keluar satu sistem yang simpel ya. Trello itu simpel banget ya. Jadi itu adalah salah satu apa namanya subordinat terkait dengan yang namanya teori X. Teman-teman butuh dikontrol. Makanya kita buat kontrol dalam bentuk overdue dan bentuknya adalah checklist. Oke. Kemudian avoid responsibility. Coba menghindari tanggung jawab ya. Coba menghindari tanggung jawab. Nah, itu saya anggap adalah terkait dengan mentalitas kita ketika kita kerja ya. Jadi ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Kemudian ada yang namanya tanggung jawab ya. Ya, teman-teman yang sudah perusahaan secara normatif ya. Suara saya masih kedengaran jelas nggak? Masih Ya, jelas Pak. Pak Sofian. Jelas Jelas, Pak. Pak. Ya, Aman. secara normatif perusahaan sudah menunaikan yang namanya kewajiban ya. Dalam arti kata tanggal 1 payroll itu nggak ada yang ke pending ya. Gimana caranya finance itu cari duit buat memenuhi cash flow-nya mereka, tanggal 1 kita sudah mendapatkan hak kita. Artinya kewajiban perusahaan sudah dipenuhi. Nah, ada dong yang namanya timbal balik dong. Ya, ada yang namanya timbal balik ya. Kita jangan sampai avoid responsibility dalam arti kata ada job desk, di situ ada tanggung jawab ya. Teman-teman saya minta lebih fokus lagi ya, lebih fokus karena ketika ada filtering data 180 hari itu tagihan yang belum lunas ya. Yang saya bilang tadi perusahaan kan ada yang namanya cash flow tuh. Nah, saya bilang secara normatif kita sudah mendapatkan hak kita lah ya sebagai karyawan. Nah, sebagai timbal baliknya teman-teman saya minta lebih fokus lagi ya. Ya, saya nggak mau ya ada keputusan-keputusan yang pada akhirnya keputusan ini diambil memang ya kayak misalnya deposit kemarin, kemudian
akan ditingkatkan nih yang 180 hari ini, gimana solusinya biar teman-teman bisa lebih greget lagi buat dapetin data, buat dapetin dana yang memang terpending, tertahan di luar ya. Makanya dibuatkan need to control, apa itu responsibility. Kemudian saya minta kita jangan kerja cari aman ya. Dalam arti kata kerja cari aman itu adalah eh, datang kemudian ke toko, tag lokasi, ya sudah seperti itu gitu ya. Tidak ada effort yang lebih ya. Kemudian Pak, saya kerja sudah maksimal kok. Oke, saya anggap sudah maksimal. Cuman kan at the end kita akan lihat itu adalah hasil. Satu, saya lagi bicara masalah payment. Ini yang 180 hari ini gimana mau diselesaikan seperti apa? Kapan lagi kita mau cari waktu gitu ya. Itu yang sebenarnya smart work itu adalah seperti itu, cara kerja cerdas itu seperti itu ya. Di lapangan itu waktu sangat fleksibel ya, dari jam 8 atau dari jam 9 sampai jam 5 atau dari jam 8 sampai jam 4 ya, 8 jam kerja. Nah, waktu yang fleksibel itu ya, teman-teman sales di lapangan itu bukan orang pabrikan yang memproduksi suatu barang ya. Yang kalau 1 jam bisa diukur ya kapasitasnya. Kalau sales enggak ya, teman-teman dalam dari jam 9 sampai jam 5 sore ya. Either misalnya nih ya, kalau saya bilang kasarnya tidur di rumah, kemudian ada telepon orderan. Anggaplah ordernya 50 juta. Kemudian teman-teman kontakin toko-toko yang overdue, yang jatuh tempo. Toko-toko itu melakukan transfer, ya melakukan transfer segala macam, beres ya. Nah, tag lokasi ya, mungkin teman-teman tag lokasi masih posisinya di rumah. Itu akan, saya bilang itu akan terkait dengan yang namanya produktivitas ya, terkait dengan produktivitas ya. Itu tidak akan dipertanyakan ya, kenapa ada di rumah dapat orderan, kenapa ada di rumah justru tagihan-tagihannya beres ya. Ya mungkin contoh simpelnya antara Ko Akong sama Pak Dasri itu ketika mereka di rumah atau ketika mereka ada di kantor yang mana mereka tidak visit ya, justru mereka sangat produktif gitu. Itu tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah teman-teman dari jam 9 sampai jam 5 itu keluar, tag lokasinya dapat 5 toko, ya mungkin satu toko ada yang cuma 2 menit, 1 menit. Itu yang saya bilang teman-teman ada di teori X-nya Max Gregor ya. Teori X-nya Max Gregor itu menyatakan avoid responsibility sama worker seek security ya. Cuman cari aman ya. Itu bahaya sih. Bahaya bukan buat perusahaan aja tapi buat rekan-rekan yang ada di lapangan ya. Jadi kalau misalnya kita masih berpola seperti itu ya, jadi manapun kita kerja akan sama konsepnya seperti itu ya. Dimanapun kita kerja konsepnya akan seperti itu dan orang-orang seperti ini tidak akan bisa bertahan lama ya di satu perusahaan atau di satu pekerjaan ya. Karena memang dia coba cari aman ya. Ya, teman-teman saya coba kasih metriknya aja deh ya. Ya ini teori X sama teori Y-nya McGregor ya. Silakan di searching, di googling, silakan pelajari ya. Ini sudah teori lama ya. Yang tadi saya bilang worker security ya. Worker security itu lebih ke formalitas ya. Lebih ke formalitas, tidak ada hasil. Ya, kemudian kalau yang teori Y-nya itu adalah can make good decision ya. Jadi dia bisa ambil keputusan-keputusan yang memang sangat bagus sekali ya. Contohnya apa sih can make good decision ya? Dia bisa telepon, mungkin dia akan melakukan telemarketing ya ke toko-toko, ke buyer-buyer, ke owner, kemudian di situ closing, kemudian ada orderan, masuk orderan. Nah, setelah orderan itu kan kita mata rantai nih kerjaan. Ada yang namanya seek responsibility, maka dia akan melakukan yang namanya pertanggungjawaban terhadap orderan yang dia sudah terima. Salah satunya dia akan lakukan penagihan. Oke, kemudian capable of self direction, dia mempunyai kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia sudah terarah. Kenapa sih saya minta ada yang namanya plan visit ya. Plan visit itu adalah salah satu uh, bridging kita untuk yang namanya need to control. Teman-teman bisa kita kontrol, kita bantu. Kemudian work is natural, jadi kerja seperti alami ya, kerja yang memang ya dia kerja dengan sepenuh hati, kemudian secara personal dia bisa diterima sama orang toko, sama buyer, kemudian cara dia berkomunikasi, cara dia menggunakan pilihan-pilihan kata ketika bicara sama orang itu work is natural ya.
Jadi teman-teman yang memang di lapangan saya minta lebih maksimal lagi ya, lebih maksimal lagi. Wajar kalau misalnya dari atasan dapat pressure, kemudian pressure ini ya mungkin beban tekanan ini akan kita spreading ke bawah ya biar semuanya itu ada namanya keseimbangan ya, keseimbangan sistem keseimbangan. Ketika ini kita tidak share ya, ketika pressure ini kita tidak turunkan di bawah, maka yang di atas itu akan rentan sekali ya untuk apa namanya ya secara emosi kemudian secara pekerjaan beban load kerjanya akan semakin tinggi ya. Oke, dari sini saya minta brainstormingnya ya. Ada kendala apa terkait dengan tagihan-tagihan yang memang sudah overdue lebih dari 3 bulan ya. Ada kendala apa? Oke, kalau misalnya tidak bisa disampaikan ada kendala apa, teman-teman ada Trello. Di Trello itu kan clear tuh. Saya minta kalau misalnya ada masalah tinggal di tag aja ya, di tag aja pihak yang memang menurut teman-teman bisa membantu ya. Apapun itu ya. Apakah membantu dalam arti kata ya mungkin ada koneksi ke siapa gitu untuk bisa meluluskan atau meloloskan tagihan hingga tidak melewati angka yang 180 hari. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kita kerja sudah online ya. Kita sudah kerja online, kemudian untuk level owner ya, either dia ada di Kalimantan, di pelosok ya, yang paling dalam ya. Selama dia ada jalur internet, dia bisa tahu kok kinerja kita ya. Dan yang dia lihat itu angka, yang dia lihat itu data ya. Dan data ini adalah merupakan posting dari yang kita lakukan ya. Yang kita lakukan apapun itu ya. Ya bisa juga tag lokasi, bisa juga yang tadi saya bilang overdue ke detect ya. Artinya kita sudah tidak bisa sembunyi lagi ya ketika memang data ini sudah masuk ke tahapan online ya. Seperti ini ya, ini sudah nanti saya tanya lagi yang untuk belum bisa masukin data overdue itu kendalanya apa dari finance ya. Kemarin sih saya sudah lihat ya punyanya timnya Pak Dasri, timnya Pak Akong, saya lihat kalau lagi saya ada waktu senggang saya cek ya. Oke, saya fokus di situ aja dulu ya terkait dengan overdue ya. Saya nggak mau ke mana-mana dulu ya. Teman-teman, tolong bantu ya, tolong bantu upgrade masing-masing orang ya. Jangan sampai posisi egregor ya, teman-teman masih ada di teori X ya. Orang-orang yang masih butuh kontrol, masih butuh dikontrol, masih butuh dimotivasi. Kemudian orang-orang yang menghindari yang namanya tanggung jawab, orang-orang yang bermain aman ketika bekerja ya. Jangan sampai ada di posisi itu terlalu lama karena bahaya. Bahaya buat diri teman-teman sendiri, bahaya juga buat perusahaan ya. Ya, di sini sudah ada ya, Pak Yansa udah masukin data overdue-nya ya. Sudah masukin data overdue-nya, cuman masih belum banyak ya. Kemudian di sini ada teman-teman yang lain ya. Tolong manfaatkan tool ini ya. Tolong manfaatkan tool ini ya. Saya tidak apa namanya, saya tidak ingin teman-teman itu terlalu banyak dikontrol ya. Karena di lapangan itu kalau misalnya kita sudah terlalu banyak peraturan juga gerakan teman-teman di lapangan menjadi sangat terbatas sekali, semuanya serba dikontrol ya. Oke, dari saya itu, Mbak Indri, ada yang mau disampaikan kan, Mbak? Silakan Mbak Indri. Ya, selamat pagi semuanya, Bapak-Bapak. Selamat Pagi, Bu. Ya, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Sofian, kalau dari saya seperti biasa, mohon dibantu ya Pak untuk tagihannya yang overdue, terutama nanti setelah Zoom Meet saya bakalan share tagihan-tagihan yang sudah overdue dan yang di bulan berjalan nanti via email. Nanti saya jika sudah saya kirimkan email, nanti saya WhatsApp ke Bapak-bapak sekalian. Oke Mbak Indri, kemarin saya share untuk link Trello ya. Mungkin Mbak Indri bisa masukin ke sini aja Mbak, ke Trello. Nanti Mbak Indri tinggal add ya, ke masing-masing yang saya Pandu dan seterusnya ya. Masukin ke overdue, nanti tinggal di attach aja Mbak.
Seperti itu ya Mbak, bisa Mbak? Oh ya, bisa. Ya, enggak, Oke, kalau nanti saya misalnya di masukin. email, jadi udah per orang Mbak, udah per orang. Oke. Ya, bentuknya Excel ya Mbak, jadi mereka bisa Iya. langsung kopas dan bisa bikin checklist ya. Ini buat kontrol Oke. kita juga, gitu ya Mbak ya? Iya Pak. Nanti saya Oke ya, masukin ke Trawi oke juga. ya, per orang ya, detail. Oke, Iya. ya thank you. Itu dari Mbak Indri. Dari HRD mungkin ada yang mau disampaikan? Pagi semua Bapak. Dari saya HRD nggak ada pasal dilanjut pasal. Oke, thank you Mbak Isma. Ya. Oke teman-teman, saya cuma mau menyampaikan itu aja ya. Saya mau pagi ini yang ada di pikiran kita, brainstorming kita terkait dengan pekerjaan adalah kita harus menyelesaikan ya, salah satu tugas yang menjadi job desk ya dari sales ya. Tolong itu dimaksimalkan ya. Kemudian apapun yang ada di lapangan ya, saya tidak mau membuat teman-teman demotivasi terkait dengan pekerjaan ya. Makanya sebelum ada keputusan baru terkait dengan yang overdue 180 hari ini, secara profesional saya sampaikan kita harus kejarin ya, jangan sampai nanti keluar kebijakan baru yang kalau saya bilang memang secara organisasi perusahaan akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang diperlukan ya untuk menjaga agar saya bilang ini adalah satu perahu ya, agar perahu ini tetap bisa berjalan ya. Kebocoran-kebocoran akan ditambal, kemudian ketika ada air yang masuk akan dikeluarkan yang mana air itu menjadi beban ketika perahu ini berjalan ya. Saya harap teman-teman bisa maksimal lakukan yang terbaik. Dari saya itu aja. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita ke lapangan kita berdoa semoga hari ini apa yang kita fokuskan bisa selesai dengan baik. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilahkan, berdoa dimulai. Silakan menundukkan kepala sejenak. Berdoa selesai ya. Untuk mood booster ya pagi-pagi ya teman-teman silakan teriak sekenceng-kencengnya. Ya, semua open mic. Oke, 1, 2, 3. Saya BBL. Yes. Pasti bisa. Terima kasih, selamat pagi semua, selamat beraktivitas ya. Kerja cerdas, bukan hanya sekedar formalitas. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi.